Selamat siang dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji UKIN yang terhormat, perkenalkan, saya Monica Ten, guru pendidikan agama Katolik Sekolah Dasar Katolik Pinis, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya melakukan praktik video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 4 SD semester 1 dengan materi mengembangkan diri dengan bekerja sama. Selamat menyaksikan. Seluruh barisan, siap gerak. Kencang depan, gerak. Tegap, gerak. Silakan duduk. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Guru. Apa kabar di siang ini? Baik, Guru. Masih semangat? Masih, Guru. Ibu berharap anak-anak di tahun yang baru ini tetap semangat, terutama semangat dalam belajar. Oke? Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru mengajak anak-anak untuk berdiri dan kita awali dengan doa. Dan untuk memimpin doa, saya minta Ecen untuk membawa kita dalam doa. Mari kita semua berdiri. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala kasih dan berkat-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami. Di tahun yang baru dan di hari yang baru ini, Engkau memperkenankan kami berada di ruangan ini untuk menerima pelajaran. Hari ini kami akan belajar tentang mengembangkan diri dengan bekerja sama. Bantulah kami agar bisa belajar dengan baik sehingga kami mampu bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan diri dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, silakan duduk. Terima kasih Ecen sudah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum Ibu Guru lanjut dengan materi hari ini, Ibu Guru mengecek dulu kehadiran kalian ya. Yang hadir, jawab hadir. Anissa, Adikku, Tasya, adikku, Ecen, adikku, Ciani, adikku, Tino, adikku, Virgi, adikku, Rizka, adikku, Kafa, adikku, Ariel, adikku, Fania. Oke, anak-anak hari ini ternyata semuanya hadir. Nah, anak-anak, untuk memulai pelajaran, Ibu Guru mengajak kalian untuk mengambil sikap yang sopan dan mengarahkan perhatian untuk pelajaran hari ini. Oke, anak-anak, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi di mana sebagai
sosial, kita tentu membutuhkan orang lain. Minggu lalu kita sudah belajar tentang aku membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, pelajaran minggu lalu masih ada kaitannya dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Karena pada dasarnya bahwa manusia itu diciptakan untuk saling berhubungan dengan satu dan yang lain. Dan berkaitan dengan pelajaran hari ini, Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Pernahkah anak-anak bekerja sama? Pernah. Ternyata anak-anak pernah bekerja sama. Pertanyaan kedua, ini harus kita angkat tangan sudah. Tidak boleh jawab rame-rame. Pekerjaan apa saja, baik yang kamu lakukan di rumah maupun di sekolah, yang dilakukan secara bersama-sama? Nino. Membersihkan lingkungan sekolah. Membersihkan lingkungan sekolah. Mungkin ada yang lain lagi. Ijen. Membersihkan lingkungan rumah bersama orang tua. Membersihkan lingkungan rumah bersama orang tua. Mungkin ada jawaban yang lain. Really? Menyapu kelas. Menyapu kelas. Siapa lagi? Saya, Bu. Fania. Membersihkan taman bunga. Membersihkan taman bunga bersama. Pernah anak mencuci piring bersama dengan kakak di rumah? Pernah? Jadi itu semua pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ingat, awal tadi Ibu Guru bilang, tadi sejak awal kita manusia ini tidak bisa untuk sendirian. Tentu selalu membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini atau materi yang kita pelajari hari ini adalah mengembangkan diri dengan bekerja sama. Dan anak-anak bisa lihat sebentar tema itu di layar. Anak-anak sudah lihat di layar dong? Coba kita baca sama-sama. Mengembangkan diri dengan bekerja sama. Jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah mengembangkan diri dengan bekerja sama. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, mensyukuri anugerah Allah karena mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan diri. Yang kedua, kalian membiasakan diri bertanggung jawab dalam bekerja sama sesuai pesan kitab suci. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi sikap tidak percaya diri dalam membangun kerjasama dengan orang lain. Yang keempat, menganalisis sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam bekerja sama. Yang kelima, anak-anak harus mampu membuat argumen yang tepat dalam diskusi tentang tema manfaat bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan diri dalam kelompok. Dan yang terakhir, membuat poster sederhana tentang pentingnya kerja sama. Jadi, anak-anak yang hebat, itulah tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, berkaitan dengan kerjasama, ada satu pepatah atau peribahasa mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Itu artinya suatu pekerjaan atau suatu persoalan itu jika dikerjakan
ringan. Atau suatu pekerjaan yang berat atau persoalan hidup yang berat, jika dilaksanakan secara bersama-sama akan menjadi ringan. Itulah pentingnya dalam hidup kita harus bekerja sama. Nah, anak-anak, pada pelajaran ini juga Ibu Guru menayangkan gambar. Silakan sebentar anak-anak lihat gambar itu dan simak baik-baik gambarnya yang ada pada layar. Karena sebentar anak-anak harus menjawab beberapa pertanyaan berkaitan dengan gambar. Sudah jelas gambarnya anak? Terang gambarnya? Terang. Lihat baik-baik gambar. Amati baik-baik apa yang dilakukan oleh orang-orang pada gambar. Mulai dari gambar 1 itu, gambar 2, gambar 3. Silakan anak-anak mengamatinya dengan baik. Sudah? Sudah? Oke. Kalau anak-anak sudah mengamati gambar, sekarang harus menjawab pertanyaan berkaitan dengan gambar yang anak-anak sudah lihat. Nomor 1. Dari apa yang anak-anak telah lihat, kegiatan apa yang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar 1 dan 2? Saya Bu. Ecen. Siswa-siswi yang sedang membersihkan ruangan. Siswa-siswi yang sedang membersihkan ruangan. Mungkin ada yang lain lagi. Nino. Siswa-siswi yang membersihkan ruangan kelas. Siswa-siswi yang membersihkan ruangan kelas. Oke, baik. Terima kasih kepada Ecen dan Nino bahwa kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak dalam gambar 1 dan 2 adalah siswa-siswi yang sedang membersihkan ruangan kelas. Pertanyaan nomor 2. Kegiatan apa yang anak-anak lihat pada gambar nomor 3 ini? Saya Bu. Ciani. Siswa yang sedang berlatih menari. Siswa yang sedang berlatih menari. Mungkin ada jawaban lain yang anak-anak lihat. Siswa yang sedang berlatih menari menurut Ciani. Mungkin ada jawaban lain. Nino. Siswa-siswi sedang berlatih menari. Siswa-siswi yang sedang berlatih menari. Oke, tepuk tangan untuk anak-anak sendiri. Tepuk tangan. Jadi, ya. Dari gambar yang telah anak-anak lihat, mulai dari kegiatan dilakukan oleh anak-anak pada gambar 1 dan 2 dan gambar 3 itu menunjukkan kegiatan yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Mulai dari gambar 1 dan 2 ini, ruangan kelas akan menjadi bersih kalau dibersihkan oleh lebih dari 1 atau 2, 3 anak. Kalau dilakukan sendirian, membersihkan ruangan kelas pasti akan terasa apa? Ada rasa capek, jenuh, malas. Nah, kalau dilaksanakan secara bersama-sama, jelas pasti pekerjaannya cepat selesai. Dan kegiatan 1 dan 2 itu menunjukkan kegiatan yang membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Lalu gambar 3 juga menunjukkan kerjasama juga dengan orang lain, di mana kegiatan itu siswa-siswi ya sedang berlatih menari. Nah, di sini juga pasti di kelas 4 ini pasti ada yang bakat menari. Nah, dari mana dia bisa kembangkan bakat menarinya? Pasti ada guru atau orang yang punya bakat untuk menari, melatih dia. Misalnya mereka Ecen, Ciani, Aurel, Tasya yang saya lihat sering mereka menari.
penari yang profesional pasti tentu membutuhkan orang lain untuk melatihnya, untuk dari gurunya juga atau dari kakak-kakaknya yang hobinya menari atau yang punya bakat menari. Nah, anak-anak, itulah sedikit kesimpulan singkat berkaitan dengan gambar yang anak-anak sudah lihat pada gambar tadi yang menunjukkan kegiatan bekerja sama. Nah, untuk lebih memperjelas dari kegiatan gambar ini, anak-anak juga diajak untuk sebentar lihat di layar, kita membaca secara bersama-sama teks kitab suci dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Oke, mari kita membaca teks kitab suci surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 14 sampai 31. Dan kita baca sebentar hanya sampai ayat 26. Untuk ayat ke bawahnya itu selanjutnya itu kita jangan baca, kita hanya baca sampai ayat 26. Dengar itu? Oke, mari kita baca sama-sama. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat. Nah, anak-anak, itu tadi teks kitab suci dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan sebelum kita masuk dalam diskusi, saya mengajak anak-anak, mungkin ada pertanyaan tadi yang berkaitan dengan gambar juga teks kitab suci di dalam yang belum dipahami. Mungkin ada pertanyaan dari anak. Oh ya, Reli, silakan. Bagaimana kalau dalam hidup kita tidak ada kerjasama dengan orang lain? Reli bilang, bagaimana kalau dalam hidup kita tidak ada kerjasama dengan orang lain? Sebelum Ibu menjawab, saya persilakan anak-anak untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Reli ini. Siapa yang mau menanggapi? Sekarang. Oh ya, Aurel. Pekerjaan terasa berat karena beban ditanggung sendiri. Iya, Aurel bilang, pekerjaan akan terasa berat jika ditanggung sendiri. Kalau dilakukan secara sendiri. Itu Aurel bilang. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman. Ready? Pekerjaan tidak cepat selesai. Ready bilang, pekerjaan tidak cepat selesai kalau tidak dilakukan secara bersama-sama. Mungkin ada jawaban lain lagi. Karena Tidak ada rasa perbantuan atau kebersamaan. tidak ada rasa persatuan atau kebersamaan jika tidak bekerja sama.
kebersamaan. Mungkin ada jawaban yang lain. Ayo, semangat. Nino. Bakat dan kemampuan tidak bisa berkembang. Wah, Nino bilang, kalau kita tidak bekerja sama, bakat dan kemampuan kita tidak bisa berkembang. Tepuk tangan untuk semua mereka yang sudah menjawab. Baik sekali anak-anak kelas 4. Jadi saya mulai dari jawabannya Aurel tadi untuk menambah jawaban mereka. Jadi pertanyaan dari tadi, bagaimana kalau dalam hidup kita tidak ada kerjasama dengan orang lain? Aurel bilang, apa tadi Aurel? Jawabannya? Pekerjaan terasa berat. Pekerjaan terasa berat. Terasa berat pekerjaan itu. Kalau kita kerjakan sendiri-sendiri. Contoh pekerjaan berat misalnya Randy mau bikin rumah. Dia mau angkat batu besar sebenarnya. Dia angkat batu besar yang beratnya 50 kilo. Dia lakukan sendiri. Otomatis dia tidak bisa. Tapi batu itu bisa diangkat oleh Randy kalau dia minta bantuan kepada Vito, Reldi, Karman, Ariel, Nino untuk diangkat secara bersama-sama. Pasti batu yang mau bikin rumah itu akan bisa diangkat kalau dilakukan secara bersama-sama. Atau pekerjaan apa saja, kalau kita lakukan secara bersama-sama, pasti cepat selesai. Itulah sedikit manfaat dari kita bekerja sama. Lalu jawaban kedua tadi, siapa yang jawab kedua tadi? Randy jawab tadi apa? Pekerjaan tidak cepat selesai. Pekerjaan tidak cepat selesai kalau tidak bekerja sama. Macam Randy tadi saya beri contoh, kalau dia bikin rumah, kalau dia kerjakan sendiri pasti tidak akan cepat selesai. Kalau dilakukan secara bersama-sama, pasti akan terselesaikan dengan cepat. Jawaban ketiga tadi siapa? Karman. Tidak pada rasa persatuan atau kebersamaan. Kalau kita tidak bekerja sama dalam hidup, tidak ada itu rasa persatuan atau kebersamaan. Dan kalau seperti itu pasti apa? Mengundang permusuhan. Mengundang apa? Permusuhan. Tidak baik kalau saling bermusuhan. Lalu jawaban keempat tadi siapa? Nino. Jawabannya apa tadi? Bakat dan kemampuan tidak bisa berkembang. Bakat dan kemampuan tidak bisa berkembang. Lihat tadi di gambar itu bagaimana anak-anak yang mengembangkan bakatnya itu menari. Ada orang yang melatih supaya bakat menarinya itu dikembangkan. Kalau tidak bekerja sama, jelas bakat atau kemampuan itu tidak akan berkembang secara sempurna. Nah, anak-anak, itu tadi sedikit kesimpulan dari Ibu Guru berkaitan dengan pertanyaan dari Randy. Sekarang kita masuk dalam diskusi dan sebentar Ibu Guru akan membagikan soal atau pertanyaan diskusi berdasarkan kelompok. Saya langsung bagi. Ini kelompok 1 dan di sana kelompok 2. Kelompok satunya ini saya percayakan ketuanya Fania, dan sebentar hasil diskusi yang kamu bahas dari pertanyaan ini berdasarkan kitab suci kamu presentasikan di depan kelas. Dan di sini untuk kelompok 2 saya percayakan ketuanya Kafa ya. Dan kalau sudah selesai diskusi sebentar harus presentasikan di depan kelas hasil diskusi bersama teman-teman. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan pertanyaan diskusinya. Ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2. Dan jawaban sebentar ke tiap kelompok saya bagikan kertas untuk anak-anak tuliskan di sini, ya. Ya, siapa ketuanya? Ini tulis.
tuliskan di lembaran ini. Tulis kelompok 1 di sini sebentar nama-nama anggota kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Sudah? Sudah? Kalau sudah, kembalikan ke tempat untuk mengambil sikap yang sopan, duduk yang sopan ya. Dan untuk presentasi, saya persilakan kelompok 1 dulu untuk presentasi dan hasil diskusi di depan. Ya. Teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1. Nasihat apa yang disampaikan Santo Paulus kepada kita? Jawaban kami adalah nasihat Santo Paulus kepada kita adalah hendaklah kita saling mengasihi satu sama lain. Nomor 2. Apakah anggota tubuh kita dapat berdiri sendiri-sendiri? Mengapa? Jawaban kami adalah anggota tubuh kita tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena anggota tubuh tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Merawat dan selalu menjaga kebersihan dan selalu menjaga kesehatan. Nomor 4. Bagaimana sikap kita untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam kelompok? Jawaban kami adalah untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam kelompok dengan sikap jujur, setia, menghargai, dan keterbukaan. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 mungkin ada pertanyaan untuk jawaban kelompok 2 ini. Ada? Tidak ada. Oke. Untuk jawaban dari setiap kelompok silakan berikan kepada ibu guru. Dikumpul jawabannya. Baik anak-anak, terima kasih banyak sudah memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan tadi dalam diskusi kelompok berkaitan dengan teks kitab suci yang sudah kita baca. Nah, sebelum ibu guru memberikan kesimpulan singkat, saya persilakan mungkin ada dari anak-anak yang bisa memberikan kesimpulan berdasarkan teks kitab suci ataupun berdasarkan gambar yang telah kalian amati tadi yang berkaitan dengan tema mengembangkan diri dengan bekerja sama. Siapa yang memberikan kesimpulan? Oh ya, Cian, silakan. Kesimpulan saya berkaitan dengan mengembangkan diri dengan bekerja sama adalah manusia tidak akan pernah mampu hidup sendiri tanpa keterlibatan orang lain dalam mengembangkan bakat dan kemampuan. Setiap orang selalu hidup bersama dengan orang lain. Ya, kita tepuk tangan untuk Cian dulu. Oke, Ciani, terima kasih sudah memberikan kesimpulan singkat berkaitan dengan materi hari ini. Dan anak-anak, sekarang ibu guru mau memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi berdasarkan teks kitab suci. Jadi pertama tadi Ciani sudah memberikan kesimpulan bahwa sejak awal mula manusia itu tidak bisa tanpa orang lain. Dia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan dia tidak bisa berkembang tanpa kehadiran orang lain dalam hidupnya. Dan dari kesimpulan Ciani tadi dia katakan dalam kerjasama, dalam kebersamaan dibutuhkan sikap-sikap saling percaya, setia, jujur, terbuka,
tidak egois. Itu dalam hidup bersama. Itulah sikap-sikap yang baik yang harus kita tunjukkan kalau kita hidup bersama dengan orang lain. Dan kebersamaan itu akan indah dan menggembirakan kalau kita selalu menunjukkan sikap-sikap yang saya sudah sebutkan tadi, seperti jujur, setia, tanggung jawab, rela korban, saling terbuka, menghargai perbedaan, menghargai pendapat orang lain, dan tidak egois. Itulah sikap yang harus kita tunjukkan. Dan anak-anak, berdasarkan teks kitab suci tadi, kita mengambil kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mengandaikan kehidupan manusia itu dalam tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota. Jadi dari teks kitab suci kita petik maknanya bahwa memang sejak awal Allah sudah menciptakan manusia itu untuk hidup bersama dengan orang lain. Dan anak-anak juga diajak untuk apa? Untuk saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, di kitab suci tadi kita baca, kita harus memperhatikan anggota tubuh yang lemah. Nah, kalau dikaitkan dengan kehidupan kita manusia, dikaitkan dengan kebersamaan kita manusia, di mana kalau ada orang atau ada teman yang mengalami kelemahan atau kekurangan, kita mesti bantu. Itu maksud tadi dari teks kitab suci, memperhatikan anggota tubuh yang lemah atau yang kurang elok. Nah, contoh bagaimana kita memperhatikan orang yang mengalami kekurangan atau dia minder dalam mengembangkan bakat atau kemampuan. Contoh, misalnya setiap hari ada teman yang mengalami kelemahan dalam belajar. Misalnya selama ini ada teman yang kurang lancar membaca. Nah, teman seperti itu harus dibantu supaya dia bisa lancar membaca. Kita harus apa? Beri dia motivasi, latih dia untuk bisa membaca dengan lancar. Nah, itu salah satu apa? Sikap yang baik untuk membantu teman yang mengalami kelemahan dalam bakat dan kemampuan. Atau kalau ada teman yang tidak bisa mengerjakan soal matematika misalnya. Contoh misalnya Kafa, dia tidak bisa mengerjakan soal matematika. Aduh, bagaimana caranya? Saya tidak tahu soalnya. Dia minta bantuan kepada Ciani. Ciani tidak boleh menjawab begini. Siapa suruh kau tidak bisa? Biarkan kau sendiri ya. Sekarang ibu guru mau membagikan lembar kerja kalian bersama soal-soal yang perlu kamu kerjakan. Kalau sudah selesai, sebentar dikumpulkan. Silakan kerja. Ini sudah. Ya, silakan. Yang sebentar boleh. Tulis nama lengkap. Kelas. Sudah? Sudah ya, silakan kumpul. Ayo, silakan kumpul. Sudah tulis nama toh? Ya. Oke. Sekarang anak-anak perhatikan di sini. Kalau sudah tulis itu, anak-anak ibu guru persilakan untuk mencatat rangkuman materi. Buka buku siswa itu halaman 37. Halaman 37. Sudah? Sudah catat? Oke. Jadi anak-anak, materi hari ini cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini. Dan sebelum ibu guru tutup
materi hari ini tentang mengembangkan diri dan bekerja sama, mau mengajak kalian semua, mau mengajak anak-anak kelas 4 untuk membiasakan diri hidup bersama dengan orang lain, membiasakan diri untuk bersikap yang baik dengan orang lain. Kalau kamu sudah terbiasa dari kecil memiliki sikap yang baik dengan orang lain, kelak nanti kalau kamu sudah dewasa sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik dengan orang lain. Oke, anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita semua berdiri. Silakan Ariel untuk memimpin doa. Teman-teman dan ibu-ibu, marilah kita siapkan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh menerima pelajaran dengan baik. Semoga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi perkembangan diri dalam bekerjasama dengan orang lain. Kami mohon berkat untuk hari-hari hidup kami selanjutnya dengan peraturan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, terima kasih. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.